Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, teristimewa pada nikmat iman dan Islam yang telah kita nikmati. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mari kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita resapi dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita, sebagai panutan kita, sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita. Insyaallah kita berdoa kepada Allah agar Dia memiliki kiamat kita mendapat syafaatnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengulangi kembali materi yang selalu berulang-ulang tentang zakat, karena masih ada pertanyaan di masyarakat, Pak Syarif, bagaimana bisa orang miskin itu mengeluarkan zakat? Rupanya beliau ini belum tahu konfirmasinya bagaimana peragaannya orang miskin itu bisa mengeluarkan zakat. Contoh, di dalam bulan Ramadan ini dia harus mengeluarkan zakat fitrah, tapi kan tidak punya harta. Bagaimana bisa mengeluarkan zakat fitrah sementara yang dimakan saja tidak cukup? Insya Allah malam ini kita akan peragakan bagaimana untuk bisa dia mempunyai sesuatu yang bisa dizakatkan, khususnya untuk zakat fitrah untuk dirinya sendiri pada bulan Ramadan ini. Ini adalah materi yang sering berulang-ulang yang saya sampaikan adalah menyangkut masalah zakat. Karena juga masih ada di antara kita belum bisa membedakan mana zakat, mana infak, mana sedekah. Ini yang kadang-kadang masih ada yang ini. Jadi kita ingin melihat bahwa sebagaimana apa yang kita ketahui selama ini, bahwa di zakat, infak dan sedekah itu konfirmasinya seperti ini. Jadi kepalanya itu adalah sedekah. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Dari sedekah itu terbagi. Sedekah itu terbagi, ada yang dalam bentuk materi, ada yang non materi. Dia di dalam materi itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang fardu ini ada yang disebut dengan zakat fitrah dan ada yang disebut dengan zakat mal. Kemudian yang sunnah itu adalah sedekah. Kemudian sedekah dalam bentuk non materi, ya seperti tasbih kita, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu adalah bagian sedekah. Jangan dikira bahwa kita tidak, tasbih itu adalah bagian dari suatu amalan yang luar biasa di sisi Allah yang merupakan suatu sedekah di sisi Allah. Setiap langkah kita menuju ke masjid itu adalah sedekah. Makanya ada sahabat Nabi di Madinah yang buta. Dia komplain kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sahabatmu yang buta, bagaimana mungkin saya ke masjid?" Apa kata Rasulullah? "Wahai sahabatku, kau dengar azan?" "Ya Rasulullah, saya dengar." Apa kata Rasulullah? "Wajib untuk melaksanakan salat di masjid." Bayangkan orang buta ini.
Berapa jaraknya dari masjid ke rumah? 3 kilo. Bapak-bapak berapa kilo dari rumahnya dari sini? Orang buta rumahnya 3 kilo dari masjid, dan wajib sholat di masjid kalau mendengarkan azan. Apa yang terjadi? Orang buta ini kalau mungkin sekarang mentang tali rapia disambung sampai ke rumahnya. Itulah yang menjadi petunjuk, dituntun sampai ke masjid. Kalau kita sekarang Pak, pakai mobil, pakai motor, dekat lagi, jalannya bagus. Itulah saking bagusnya, afdalnya yang dikatakan salat jamaah di masjid. Mendamaikan dua orang yang berselisih dengan adil, bagian dari sedekah. Jadi hampir-hampir seluruh kehidupan, aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari adalah merupakan sedekah. Ya. Kemudian membantu atau menolong orang yang bersusah atau memerlukan bantuan juga sedekah. Jangan dikira bahwa nanti dikasih uang sumbangan bukan sedekah. Mengeluarkan ide-ide yang bermanfaat itu adalah sedekah. Menahan diri dari kejahatan adalah sedekah. Ya, kemudian berbuat baik, kebajikan, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa ternyata semua aktivitas kita adalah merupakan sedekah. Tinggal niat kita yang kita luruskan. Yakni apa? Menyangkut masalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat kita yang perlu diluruskan. Saya bacakan artinya saja. Salah satu hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Barza al-Aslami, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan tetap tegak kedua kaki seseorang hamba kelak di hari kiamat hingga ditanya tentang umurnya. Dia habiskan untuk apa? Tentang ilmunya dia habiskan untuk apa? Dan tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan. Ini yang paling berbahaya. Jadi umur, ilmu, dan harta. Kalau umur paling-paling satu pertanyaan, ilmu satu pertanyaan. Tapi kalau harta 2 pertanyaan. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Saya kira kalau ini dijelaskan bapak-bapak sudah paham bersama. Dan inilah kita ulangi terus setiap saat agar kita saling ingat mengingatkan. Fa inna masikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu berguna bagi orang-orang mukmin. Jadi yang kita syahadat kita selalu diperbaharui agar salat kita semakin khusyuk di hadapan Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 16 dan 17. Bagaimana seorang hamba berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari siksaan api neraka. Kemudian inilah yang pembahasan kita tentang zakat, yang dalam keadaan kita berpuasa, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapat panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Bapak dan Ibu sekalian, menunaikan zakat, infak dan sedekah termasuk mendistribusikan itu adalah pekerjaan yang paling menyusahkan. Dan ini kalau tidak dilaksanakan dengan suatu niat yang ikhlas, sangat-sangat menggugurkan amal-amalan kita. Ya, ini beberapa tahun silam mendistribusi zakat ke Longgi. Ini saya sudah
beberapa sampaikan, dan ini saya ulangi lagi, bahwa ternyata kita berzakat, kita beramaliyah harus dengan kata ikhlas. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 tentang mengeluarkan harta kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu alimun hakim. Ini tentang informasi Allah kepada kita, memberikan harapan kepada kita, memberikan semangat kepada kita, khususnya pada bulan Ramadan ini, apalagi awal-awal bulan Ramadan seperti ini. Pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, kita selalu berdoa, ya Allah pertemukan kami ya Allah bulan Ramadan. Setiap akhir salat kita selalu berdoa, ya Allah pertemukan kami bulan Ramadan. 2 bulan kita berturut-turut berdoa di hadapan Allah agar kita dipertemukan pada bulan Ramadan. Sekarang kita sudah dipertemukan Allah pada bulan Ramadan ini, mari kita maksimalkan. Sebab alangkah ruginya kita, alangkah lalainya kita ketika masuk pada bulan Ramadan ini kita bisa tidak maksimalkan. Salah satu di antaranya seperti yang difirmankan Allah di dalam surah Al-Baqarah tentang bersedekah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum. Jadi ini perumpamaan kata Allah. Di antara kita ada yang berinfak. Taruhlah ada celengan, kita masukkan uang 1.000 rupiah, dan 1.000 rupiah itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai, kemudian setiap tangkai itu mempunyai buah 100. Jadi yang tadinya modal kita 100.000 akan menjadi 700.000. Yang menjadi tolak ukur di sini adalah keikhlasan. Saya sering menyampaikan bahwa sistematika ikhlas atau rumus ikhlas itu adalah memberi, bagi, harapan. Di tempat ini sudah 2 kali kayaknya saya sampaikan. Jadi memberi dan bagi harapan itulah hasilnya. Umpamanya kita memberi 1. Umpamanya saya memberi si A, ada orang nikahan, saya kasih amplop 100.000. Nanti suatu saat anak saya nikah, yang saya kasih 100.000 saya mengharapkan untuk dikembalikan 200.000. Maka nilainya nanti itu cuma 0,5. Jika kamu memberi 1 dan mengharapkan 2, maka hasilnya kamu akan mendapatkan cuma setengah. Tapi kalau kita memberi 1 dan mengharapkan kembali 1, cuma nilainya 1. Tapi kalau kita memberi 1 dan tidak mengharapkan apa-apa, akan kembali tak terbatas. Jadi yang begini itu tak terbatas menurut rumus matematika. Siapa yang tidak memberikan tak terbatas itu Allah. Jadi kalau kita memberi dengan betul-betul ikhlas karena Allah tidak mengharapkan apa-apa, Allah akan membayar ya seperti ini tadi. Jadi kalau bapak-bapak ke undangan atau bapak-bapak ke masjid, tidak usah mengharapkan itu dari siapa-siapa. Kita berharap aja kepada Allah sepenuhnya, Pak. Seikhlas mungkin. Memang kalau berbicara tentang ikhlas ini kayaknya ya berat-berat ringan lah ya. Kadang-kadang kita mudah mengucapkan saya ikhlas, tetapi di dalam itu masih berbicara, waduh terlalu banyak saya, macam-macam. Jadi banyak dipengaruhi. Jadi semakin banyak kita memberi, semakin banyak menerima. Ya. Ini ya bagian pemberdayaan. Ayat ini memberikan
penegasan kepada kita bahwa seharusnya zakat itu diambil. Tapi apa yang terjadi kita, jadi survei membuktikan petugas-petugas zakat kita hanya menunggu. Padahal perintah Allah, khus min amwalihim, khus ambil, didatangin. Kalau tidak mau bayar zakat, bakar rumahnya. Itu pada zaman Rasulullah. Tapi kalau kita sekarang kita datangi, ditutup rumahnya, buat apa kamu datang? Kalau bapak tidak bayar zakat, saya bakar rumahmu. Apa? Oh, itu. Itulah kalau bukan sistem Islam yang kita pakai, sistem konvensional. Petugas zakat itu pagi sampai sore sampai tengah malam belum ada yang datang. Oh, berarti menunggu akhir Ramadan. Tiba-tiba umurnya tidak sampai akhir Ramadan. Itu sangat yang berbahaya. Enggak Pak, nanti malam takbir baru saya menunaikan zakat. Hati-hati Bapak. Kemudian itu di ayat surah At-Taubah ayat 103. Pembagiannya di dalam surah At-Taubah ayat 103. Innamas sadaqatu lil fuqara. Ya. Sesungguhnya sedekah itu hanya ditujukan kepada li fuqara. Ada li dan ada fi. Ada fisabilillah, ada lil fuqara wal masakin wal amilina wal muallafati qulubuhum wa fi riqab gharim fisabilillah. Inilah bedanya, nanti sebentar kita peragakan. Saya minta relawan Pak Ustadz dengan siapa lagi? Bagaimana orang miskin supaya dia bisa bersedekah, berzakat? Sini. Bapak-bapak sekalian, mari kita peragakan bagaimana kita melihat orang miskin bisa berzakat. Siapa mau miskin dulu? Saya ambil Bapak. Saya ambil. Bapak ini orang kaya. Ingat Bapak, amil itu bukan sekedar pada bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu salah. Bukan salah, kurang tepat. Yang amil itu adalah dieskakan oleh pemerintah, tugasnya mengumpulkan, mendistribusikan dan memberdayakan zakat, infak dan sedekah. Jadi amil itu bukan sembarang tugas, tapi memang tugas pokok. Jadi kalau cuma amil itu dikatakan amil awal Ramadan sampai Ramadan, itu pada hakikatnya bukan amil. Pada hakikatnya bukan amil. Amil itu dieskakan, kemudian diakui untuk mengumpulkan zakat, infak dan sedekah. Saya sebagai amil, Bapak ini orang agnia itu artinya kaya, mampu. Mampu dari segi apa? Mampu dari segi harta. Karena termasuk amil miskin ini adalah pada hakikatnya orang mampu, orang kaya. Cuma kita melihat secara kasat-mata dia adalah kekurangan ekonomi. Silakan Bapak menanyakan. Kesan jangan ke situ. Ini orang miskin menunggu uluran tangan dari orang kaya. Ingat Bapak sekalian, orang miskin ini adalah kunci utama orang kaya bisa masuk surga. Jadi kalau mau menuntaskan orang miskin sampai kiamat tidak mungkin. Allah menjamin di dalam Al-Quran. Apalagi pemerintah membuat program, mari kita tuntaskan orang miskin. Tidak bakalan. Allah sudah mengabadikan di dalam Al-Quran bahwa orang miskin itu ada sampai kiamat. Yang ada adalah kesenjangan sosial. Jadi orang miskin itu penyelamat bagi orang kaya. Jangan dikira bahwa orang miskin itu tidak mempunyai kontribusi. Sangat besar kontribusinya. Orang kaya tidak bisa masuk surga kalau tidak ada orang miskin. Ya. Bapak mau berzakat? Berapa puluh juta? 7
25 juta. Alhamdulillah, 25 juta. Saya Bapak terima 25 juta. Dan jangan hanya diserahkan begitu saja. Yang benar itu harus mendoakan. Terima kasih Pak. Ini langsung didoakan dulu baru diterima. Makanya Rasulullah setiap kita menerima suatu pemberian orang kita doakan. Kalau bapak-bapak belanja sama orang Cina, didoakan enggak? Jangan. Tapi kalau bapak-bapak belanja sayur di pasar nenek-nenek, pasti didoakan. Mudah-mudahan banyak umur, banyak rezeki. Coba, di mana letak perbedaan? Nah, ini memberikan aspirasi kepada kita. Saya sudah terima zakatnya Pak Anto 25 juta. Berarti Pak Anto dari sisi materi dia sudah bersih seluruh harta yang dimilikinya. Kenapa? Karena hak Allah sudah ditunaikan. Sudah ditunaikan. Sekarang tiba di tangan saya sebagai seorang amir. Amir Bapak sekalian, seperti amir-amir yang ada di kampung, setiap ada orang menunaikan zakat, disiapkan karung, kemudian disimpan terus oleh amir tersebut yang di kampung itu, tidak dikeluarkan. Jangan, hati-hati. Begitu saya terima, maka saya, kebetulan beliau ini untuk kehidupan sehari-harinya makanan pokoknya tidak cukup. Maka saya menerima amanah dari Pak Anto, maka berapa kebutuhannya? Nah, saya bahas yang pertama, lil fuqara. Li itu artinya apabila seorang miskin ini sudah menerima taruhlah 25 juta, maka 25 juta itu silakan. Ini ada zakat kami untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Maka harta ini sepenuhnya miliknya. Beda dengan lil fuqara, orang miskin ini, fakir ini sudah menerima dari amil harta dari Pak Anto melalui amil, kemudian diterima 25 juta, hartanya 100% penuh, dia sudah milik dia. Terserah mau diapakan. Kurang. Ya, Pak ya. Nah, sekarang dia sudah mempunyai harta. Tadinya kan tidak punya. Maka sekarang dia sudah punya harta. Maka sekarang harta ini sudah milik sepenuhnya. Maka sekarang dia sudah mempunyai kekuatan. Dia sudah wajib juga mengeluarkan zakat fitrah. Maka sekarang keluarkan zakat fitrahnya. Saya sebagai amil, Bapak keluarkan zakat fitrahnya. Balik lagi, saya terima zakat fitrah. Mudah-mudahan Allah mempersucikan seluruh dosa-dosa yang ada pada diri Bapak. Saya sebagai amil, saya sudah terima harta ini, dan saya bilang, beliau kan orang fakir, maka kami sebagai seorang amil, ini Pak bagian Bapak untuk ini. Maka kembali lagi diberdayakan. Ini untuk dimakan, jangan lagi diserahkan, karena sudah 2 kali bolak-balik Bapak. Inilah yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini baru satu orang 20 juta. Apalagi kalau keseluruhan ini kasih 20 juta, insya Allah sampai akhir Ramadan dia yang paling kaya. Ya Pak ya. Ini ilustrasi saja, ilustrasi ya. Itulah cara mengelola zakat yang sebenarnya. Jadi sebenarnya menurut Islam, konsep Islam secara ekonomi, sebetulnya kita orang-orang Islam kalau menunaikan zakat, infak dan sedekah, pada hakikatnya tidak ada orang miskin di antara kita. Tidak ada orang yang kelaparan di antara kita. Kenapa banyak orang yang miskin di antara kita? Disebabkan salah kelola, salah pendistribusian. Karena ada yang menerima, bayangkan Bapak sekalian, di Tanjung Redep ini menurut data beberapa tahun yang lalu, yang orang miskin di Tanjung Redep adalah 432 orang. Menurut ukuran Basnas 832 orang keluarga.
setiap tahun. Karena itu tadi, zakat tidak dikelola dengan seharusnya, sehingga apa yang terjadi? Zakat hilang begitu saja. Kenapa? Salah sasaran. Dan banyak orang yang tidak berhak menerima zakat meminta bagiannya untuk berzakat. Hati-hati Bapak sekalian, jangan minta jadi miskin. Bapak tidak jadi miskin. Ya, silakan. Terima kasih banyak. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, waktunya habis? Belum kan? Jadi lil fuqara. Jadi ada 4 li dan ada 4 pi. Yang li ini lil fuqara wal masakin wal amili wal muallaf. Jadi 4 orang ini dia wajib menerima 100%. Tidak boleh ditahan-tahan. Ya, tidak boleh ditahan-tahan. Gharib fi sabilillah ini adalah fisabilillah, umpamanya haknya itu 2 juta, bisa kita berikan 1 juta dulu, nanti butuh lagi kasih lagi 1 juta. Tapi kalau li sepenuhnya 100%. Makanya di dalam surah At-Taubah ayat 103 itu ada li dan ada fi. Lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa ibn sabil wa fi sabilillah. Jadi ini adalah sudah jelas. Sekali lagi saya ulang bahwa anak yatim piatu boleh mendapat zakat dengan catatan dia fakir, dia miskin. Tapi kalau anak yatim piatu yang banyak hartanya, maka tidak boleh dapat zakat, termasuk janda yang kaya. Iya, karena masih ada tetangga kita janda kasih zakat. Jangan dulu, jangan sampai janda kaya. Janda kaya tidak berhak menerima zakat, kecuali janda yang miskin. Jadi bukan jandanya, miskinnya, termasuk duda. Duda yang kaya tidak boleh. Kaya yang dimaksud di sini dudanya adalah yang miskinnya. Ya, Bapak sekalian. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW itu memberikan solusi. Ada beberapa peristiwa yang sering kita dengar dan kita sering baca di WA. Ada orang yang sudah lama sakit, tidak sembuh-sembuh. Ya, pada suatu saat mereka mau dioperasi. Tapi tidak lama kemudian mendapat informasi dari anaknya, wahai ayah, ada orang yang menutup pintu. Ada orang tua datang minta beras, minta kebutuhannya untuk 1 hari saja. Apa kata bapaknya yang sakit ini? Wahai anakku, berilah dia orang yang datang itu 2 bulan ke depan, jangan 1 hari. Kasih dia sumbangan, kasih dia zakat 2 bulan ke depan, agar mereka tidak minta-minta lagi. Bapaknya ini sakit keras, mau dioperasi. Apa yang terjadi? Kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah dan ayat Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, maka turun rahmat Allah. Begitu sang ayah tadi mau dioperasi, sampai di rumah sakit, ternyata apa yang terjadi? Tiba-tiba dia sembuh. Karena kita sakit karena apa? Karena kehendak Allah. Tapi kalau Allah juga berkehendak, dan kita sudah paham bersama bahwa ada sahabat Rasulullah namanya Abdurrahman bin Auf. Saya kira kita sudah paham bersama. Abdurrahman bin Auf berangkat dari Mekah ke Madinah
dalam rangka menemani Rasulullah untuk hijrah. Sampai di Madinah, semua orang sahabat-sahabat di Madinah apa dikatakan? Wahai sahabatku para muhajirin. Kaum Ansar ini mengatakan kepada kaum muhajirin, kalian datang dengan tidak membawa keluarga. Saya punya istri 2. Ini istriku 2, pilih yang mana kau suka. Begitu kau suka, itu yang kami cerai. Kata sahabat Nabi, wahai sahabatku, saya datang bukan untuk itu, tapi tunjukkan kami pasar. Tunjukkan kami pasar untuk bertransaksi, menjadi bermuamalah di pasar tersebut. Jadi salah seorang sahabat Nabi yang dicap oleh Nabi adalah orang yang paling kaya, Abdurrahman bin Auf, yang saya sudah sering sampaikan, adalah menginformasikan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai sahabatku Abdurrahman bin Auf, kamulah sahabatku yang terkaya, yang masuk surga merangkah karena kekayaanmu. Begitu mendengarkan informasi ini, Abdurrahman bin Auf langsung menangis. Wahai Rasulullah, kenapa aku dicap begitu? Masuk surga merangkah, dan paling lambat masuk surga disebabkan karena kekayaan saya. Maka Abdurrahman berdoa, ya Allah, jadikanlah kami orang miskin supaya saya cepat masuk surga, jangan merangkah masuk surga. Tiba-tiba musim corona datang di Madinah. Taruhlah corona ya Pak, karena corona yang paling terkenal. Jadi apa yang terjadi di Madinah? Terjadi musim yang luar biasa. Buah kurma melimpah ruah. Seluruh petani melimpah hasilnya, dan tidak ada yang mau membeli. Seluruh kurma-kurma itu busuk karena tidak ada orang yang memerlukan. Semua jadi. Petani ini sudah panen luar biasa, maka kurma itu jadi busuk. Apa kata Abdurrahman? Alhamdulillah, ini kesempatan untuk bisa jadi miskin. Maka seluruh kurma-kurma busuk itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, kemudian disimpan di dalam satu gudang. Semua petani-petani itu diambil kurmanya yang busuk-busuk itu, dibeli 1 rial per kilo. Apa kata? Alhamdulillah, saya sudah jadi miskin karena sudah habis duitnya. Seluruh harta Abdurrahman sudah habis duitnya dibeli kurma-kurma busuk itu. Dan kemudian Abdurrahman bin Auf membuat suatu gudang khusus untuk gudang kurma, untuk memberdayakan orang-orang petani di Madinah tersebut. Karena kehendak Allah lain, di Yaman terjadi musim corona. Salah satu obat untuk mengobati penyakit yang terjadi pada saat di Yaman itu adalah obatnya kurma busuk. Apa perintah Raja Yaman? Wahai menteri, cari di dunia ini kurma, karena ternyata menurut dari Menteri Kesehatan, untuk mengobati penyakit-penyakit yang terjadi di Yaman, obat-obatnya hanya kurma busuk. Cari di dunia ini. Maka Menteri Kesehatan mencari informasi, ternyata di Madinah ada dijual kurma busuk para petani. Datanglah utusan Raja Yaman ke Madinah. Sampai di Madinah tidak ada kurma busuk. Wah, ini di Madinah tidak ada kurma busuk. Informasi dari petani-petani, Pak, kurma busuk saya sudah dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Semua sudah dibeli. Didatangilah Ahmad bin Auf. Wahai sahabat Rasulullah, saya dengar informasi bahwa kalian yang menampung kurma-kurma busuk itu,
Sekarang saatnya raja kami memerintahkan untuk membeli kurma busuk untuk mengobati penyakit-penyakit yang terjadi di Yaman. Apa kata Ram? Wahai sahabatku, saya tidak jual. Tidak, ini perintah dari Raja Yaman. Apa kata Ram? Wahai sahabatku, kurma busuk ini saya beli 1 rial per kilo. Tapi apa kata Raja Yaman? Saya beli 10 rial per kilo. Maka dibeli 1 gudang itu. Maka Abdurrahman bin Auf spontan menjadi 10 kali lipat kekayaannya pada saat yang sama. Itulah kalau Allah menghendaki. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.